Halo Gemini, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu ternyata dia nggak bilang, diamnya membawa banyak arti. Hokus, resapi, dan hayati ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana ya, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya di sini sudah ada Page of Pentacles ya. Di kartu keduanya ada Queen of Wands. Di kartu ketiganya sudah ada Ace of Cups. Di kartu berikutnya ada Ace of Wands. Di sini juga sudah ada Knight of Cups dan di sini ada The Moon. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, ya itu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita coba lihat untuk di kartu pertamanya sudah ada Page of Pentacles. Di sini akan ada kesejahteraan yang kamu terima, kesejahteraan yang kamu dapatkan. Akhirnya ada seseorang yang memberikan suatu kenyamanan terhadap diri kamu, terhadap kehidupan kamu. Kamu yang ngerasa hidup kamu tidak ada arti, tidak ada gunanya, tetapi dipatahkan dengan hadirnya seseorang yang di sini mengistimewakan kamu. Dia memang orangnya nggak banyak omong, tetapi dia lebih menunjukkan dengan suatu perbuatan, dengan suatu tindakan. Ya dia nggak bilang, ya kan, kalau dia cinta mati sama kamu, kalau dia sayang sama kamu, kalau dia nggak bisa hidup tanpa kamu, dia nggak akan bilang ngomong, dia nggak akan bilang dan nggak akan ngomong seperti itu. Tapi dia seperti menunjukkannya dengan ya suatu pembuktian, dia melakukannya dengan suatu hal-hal yang luar biasa, ya. Dan di sini apa yang dia berikan terhadap kamu membawa banyak arti tentang kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kita nggak usah ngeluh, nggak boleh ngeluh, karena banyak orang lain di luar sana yang mungkin nggak seberuntung yang kita dapatkan saat ini, nggak seberuntung apa yang kita rasakan kali ini ya. Dan kita lihat juga ada Queen of Wands, dimana untuk di kartu ini aku seperti lebih ngelihatnya energi ya, energi kamu sangat luar biasa, energi kamu sangat membawa banyak pengaruh-pengaruh yang luar biasa baik. Jika kamu membawa segala sesuatunya ke arah yang baik, ya beda cerita. Kalau kamu membawa energi kamu kepada sesuatu hal yang buruk, pada sesuatu hal yang kelam, pada sesuatu hal yang enggak positif gitu loh. Tetapi di sini ya kamu bisa membawa sesuatu dampak dan perubahan yang luar biasa. Ya, kamu mampu mencintai, kamu mampu menyayangi, dan kamu mampu memberikan yang terbaik untuk orang yang terkasih dan orang yang tersayang. Yang jelas di sini aku lebih melihatnya kamu sangat mencintai kebebasan yang akan kamu terima, kebebasan yang akan kamu dapatkan. Jadi ya di saat kamu mendapatkan suatu kebebasan, ya kamu lebih mengekspor apa yang ingin kamu lakukan selama ini, karena selama ini kamu terkendala oleh rintangan, kamu terkendala oleh larangan-larangan yang dibuat oleh seseorang yang mungkin di sini tidak ingin melihat kamu berkembang. Ya, ada seseorang yang mungkin di sini kamu cintai dan dia mencintai kamu, tetapi dia nggak boleh kamu ngapa-ngapain. Kamu nurut apa kata dia aja. Ya, dia nggak bilang di sini apa alasannya, kenapa. Ya mungkin karena ya dia takut kamu lebih hebat daripada dia. Dia takut kamu lebih luar biasa daripada dia. Ya sebenarnya niat kamu di sini bukan untuk terlihat jadi hebat dari siapapun, tetapi kamu mencoba untuk ngebantu dia. Niat kamu sebenarnya baik dan tulus. Ya tergantung dari mana sudut pandang seseorang ini melihat kebaikan hati yang akan kamu lakukan di dalam kehidupan ini. Ya. Dan kita coba lihat juga untuk di kartu berikutnya, di sini sudah ada Ace of Cups.
Ada emosi hati yang bergejolak, emosi hati yang berlimpah, emosi hati yang sangat luar biasa. Aku lebih melihatnya sepertinya kamu akan dihadirkan atau didekatkan dengan orang yang benar-benar tulus, orang yang mencintai kamu apa adanya, orang yang tidak akan menuntut banyak hal dari kamu, tetapi dia akan merasa ada ya di saat mungkin ya kamu membutuhkan dia. Perasaannya memang luar biasa banget buat kamu. Awalnya sih kamu agak canggung ya, karena kamu belum pernah atau belum seperti dipertemukan dengan orang yang seperti dia, yang akan memberikan perhatian yang begitu luar biasa. Tentu ya kita yang biasanya dicuekin, kita yang biasanya di sini diabaikan, ngerasa diperhatikan, ngerasa disayangi dan dicintai begitu luar biasa, tentu kita ngerasa happy banget gitu ya. Kita ngerasa bahagia banget. Rasa penuh cinta baru ini membawa hati yang sangat luar biasa, berbunga-bunganya. Kamu sangat happy juga di sini. Dan kebahagiaan ini juga tidak akan kamu nikmatin sendiri. Kamu lebih memberi kebahagiaan kamu terhadap orang yang terkasih, orang yang tersayang. Ya. Dan di sini juga aku seperti ngelihatnya usaha baru ya. Kamu ingin mengembangkan usaha baru kamu. Jika kamu ingin melakukan yang terbaik untuk diri kamu, untuk kehidupan kamu, ya kamu harus terfokus terhadap apa yang menjadi usaha kamu di sini. Kamu inginnya bagaimana? Kamu maunya seperti apa? Ya bawa diri kamu ke arah sana. Karena yang bisa ngebawa diri kamu kepada kesenangan, kegembiraan, kedamaian itu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ya, jadi mungkin ya di saat kamu mendapatkan kesempatan baru, kamu memanfaatkan kesempatan kamu untuk lebih membawa hal-hal yang luar biasa, ya disinilah kamu akan merasakan ternyata Tuhan itu maha adil ya. Ternyata Tuhan itu tidak akan seperti memberikan kamu satu ujian yang di luar batas kemampuan kamu. Apa yang sudah kamu alami dalam kehidupan kamu membawa banyak arti-arti yang akan bisa kamu lebih pelajari lagi, baik buruknya, dampaknya seperti apa, hal-hal energi baik positifnya, ya kontribusi yang begitu luar biasa besar dalam hidupnya kamu. Dan di sini juga aku seperti lebih ngelihatnya percintaan baru yang ditawarkan oleh seseorang ini memang hanya buat kamu. Dia tidak akan berjanji bahwa dia tidak akan menyakiti kamu, tetapi dia akan berusaha untuk memberikan kenyamanan terhadap kamu, untuk memberikan hal-hal yang begitu indah dan begitu luar biasa terhadap dirinya kamu di sini. Ya orangnya penuh kasih, memang penuh kasih. Kamu yang tadinya mungkin ngerasa diabaikan, kamu yang tadinya ngerasa nggak ada hal-hal yang luar biasanya, di sini kamu ngerasa benar-benar dibikin orang yang sangat spesial gitu loh, ya kan? Ada gairah keromantisan yang kamu rasakan. Kamu ngerasa benar-benar dia adalah orang yang tepat, dia adalah orang yang baik, yang barangkali memang dia adalah jalan jodohnya kamu. Kamu dipertemukan dengan jalan jodoh yang tepat, yang bisa memberikan banyak hal-hal yang belum pernah kamu temukan dan kamu rasakan. Dan kamu nggak boleh tenggelam larut dalam ketidakberdayaan kamu. Kamu tidak boleh tenggelam dalam hal-hal yang membuat kamu bersedih. Sudah saatnya kamu bangkit, sudah saatnya kamu jadi diri kamu sendiri. Ciptakan kesenangan, ketenangan, dan kedamaian dalam hidupnya kamu. Kamu harus menyadari bahwa kebahagiaan itu kalau bukan kita yang mengusahakan, kalau bukan kita yang menciptakan, ya siapa lagi coba, ya kan? Jadi ya lakukanlah sesuatu hal yang romantis untuk diri kamu, untuk kehidupan kamu. Ciptakan hal-hal yang romantis juga bersama orang yang terkasih, orang yang tersayang, orang yang mungkin saat ini energinya sedang membersamai energinya kamu. Untuk di kartu berikutnya, kita coba lihat di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus, resapi, dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan ya dari setiap langkahnya, dari setiap tindakannya. Dan kita coba lihat untuk di kartu pertama ada Angel of Strength, di kartu keduanya ada Rest and Rejuvenation, ada Woman Holding a Heart, dan sudah ada Fifth Chakra Archangel Gabriel. Di sini di saat kamu sudah tidak yakin dengan apa yang namanya cinta, seperti ada seseorang yang memberikan kekuatan terhadap kamu. Ya. Orang yang mungkin di sini perhatiannya begitu luar biasa terhadap kamu. Kamu ngerasa ada yang beda, kamu ada yang rasa
sesuatu yang aneh loh. Kok bisa ya dia memberikan satu perhatian yang begitu besar, dia memberikan aku sebuah sandaran. Kamu udah mulai curiga nih ya terhadap perasaan dan hati seseorang ini yang memberikan kekuatan terhebat dalam hidupnya kamu. Gak ada orang yang seperti akan melakukan seperti ini kalau bukan seseorang yang dibantuinya ini adalah seseorang yang spesial. Kamu sempat berpikir seperti itu. Kenapa selama ini dia tidak menunjukkan hati dan perasaan dia yang sebenarnya? Ya mungkin karena takut dia mengecewakan kamu, atau takut di sini kamu ternyata nggak memiliki rasa dan perasaan yang sama gitu loh. Ya dia butuh mungkin waktu untuk lebih berpikir lagi dengan jernih dengan perasaan yang dia miliki terhadap kamu. Di sini aku melihatnya ya, dan dia tidak akan pernah berhenti untuk berusaha membuat hal-hal yang baru, hal-hal yang indah agar kamu nggak terlalu sedih, agar kamu di sini tidak terlalu ya mungkin meratapi apa yang sudah terjadi ya. Seseorang ini akan memberikan satu ketenangan dalam jiwa kamu. Dia akan membantu kamu untuk setiap proses perubahan-perubahan yang akan kamu lakukan. Jika memang energinya cukup besar dan sangat besar untuk kamu, ya nggak ada salahnya ya untuk kalian bisa menyatukan dua hati. Karena aku melihat ya, jika kamu berenergi feminim, kamu adalah orang yang sangat cinta banget. Kalau kamu udah sayang banget, kalau kamu cinta banget, ya maka dari itu kamu sering dimanfaatkan oleh lawan jenis. Ya kan, kamu selalu hanya mengambil keuntungan dari diri kamu, mengambil sesuatu hal yang luar biasa dari diri kamu. Padahal di sini kamu memiliki ketulusan yang luar biasa. Hanya orang-orang yang tepat lah yang pantas ya seharusnya kamu berikan ketulusan itu ya. Karena kalau tentang masalah hati dan perasaan itu memang berat, memang sulit banget ya. Tetapi ya semoga saja kali ini Tuhan menetapkan hati kamu, membersamai energi kamu dengan orang yang benar-benar juga memiliki sebuah rasa yang luar biasa ya. Dan di sini juga kamu tidak ingin tertinggal, kamu akan terus maju, kamu akan terus mengembangkan banyak aspek-aspek kehidupan yang baru, banyak kebahagiaan yang akan kamu usahakan dan kamu upayakan untuk menciptakan kebahagiaan itu ya. Aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih, bye bye.